Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah bersama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom yang sangat membantu kita pada saat sekarang ini. Baiklah, kali ini pada masa kuliah perbandingan wacana yang dibina oleh Ibu Dr. Novia Juwita M. Hum. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ade Dharma Putra, Penny Wulandari, dan Noshida Nur. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pemarkah kohesi dan koherensi serta jenis-jenisnya. Menurut Mulyana, tahun 2005 mengungkapkan bahwa kohesi dalam wacana diartikan sebagai kepaduan bentuk secara struktural membentuk ikatan sintaktikal. Kohesi pada dasarnya mengacu pada hubungan bentuk. Artinya, unsur-unsur wacana atau kata atau kalimat yang digunakan untuk menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Dengan demikian, jelaslah bahwa kohesi merupakan organisasi sintaktik yang merupakan wadah kalimat-kalimat yang disusun secara padu dan padat untuk menghasilkan tuturan. Selanjutnya, jenis-jenis pemarkah kohesi. Jenis pemarkah kohesi ini ada dua, yaitu kohesi gramatikal dan kohesi leksikal. Untuk kohesi gramatikal merupakan kepaduan yang dicapai dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. Kohesi gramatikal antara lain dapat dibentuk dengan rujukan, substitusi, dan elipsis. Selanjutnya yaitu kohesi leksikal. Selain didukung oleh aspek gramatikal tadi, kepaduan wacana harus didukung pula oleh aspek leksikal. Kohesi leksikal ataupun perpaduan leksikal adalah hubungan leksikal antara bagian-bagian wacana untuk mendapatkan keserasian struktur secara kohesif. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Penny Wulandari. Kepada Penny Wulandari dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tadi jenis-jenis pemarkah kohesi. Yang pertama ada kohesi gramatikal. Nah, kohesi gramatikal ini terbagi lagi dalam beberapa. Tadi menurut Wahida tahun 2016 ada pembagian pemarkah kohesi yang digunakan dalam wacana, yaitu kohesi gramatikal dan leksikal. Yang pertama kohesi gramatikal. Yang kohesi gramatikal ini dibagi lagi. Yang pertama itu ada referensi. Referensi merupakan pemarkah kohesi gramatikal yang berkaitan dengan penggunaan kata atau menunjuk pada kata lainnya. Referensi ini terdapat dalam teks berfungsi untuk menandai adanya hubungan antar kalimat. Yang kedua itu ada substitusi. Substitusi itu merupakan penggantian suatu dalam teks dengan bentuk lain. Dalam hal ini bentuk yang digantikan bermakna berbeda dengan makna acuannya. Nah, yang ke substitusi ini dibagi beberapa bentuk. Yang pertama ada substitusi nominal. Substitusi nominal ini adalah penggantian satuan lingual yang berkategori nomina kata benda. Yang kedua ada substitusi verbal. Substitusi verbal ini adalah penggantian suatu lingual yang berkategori verba atau kata kerja. Dan yang ketiga ada substitusi frasa. Substitusi frasal ini adalah penggantian satuan lingual tertentu yang merupakan kata atau frasa dengan satuan lingual yang lainnya. Yang keempat ada substitusi klausal. Substitusi klausa ini adalah penggantian satuan lingual tertentu dengan berupa klausa atau kalimat. Lanjut. Nah, kohesi gramatikal itu yang ketiga ada elipsis. Elipsis ini penjelasannya ialah adanya unsur kalimat yang tidak dinyatakan secara tersurat pada kalimat berikutnya. Yang keempat ada konjungsi. Konjungsi itu adalah partikel yang digunakan untuk menggabungkan setiap bagian dalam teks.
Lanjut. Selanjutnya ada kohesi leksikal. Kohesi leksikal ini terbagi yang pertama itu ada repetisi. Repetisi adalah pengulangan dari bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberikan penekanan dalam sebuah konteks. Yang kedua ada sinonim. Sinonim merupakan kata yang memiliki bentuk yang berbeda tapi memiliki makna yang sama. Yang ketiga ada antonim. Antonim ialah kata atau ungkapan yang dianggap makna kebalikan dari kata ungkapan yang sebelumnya. Yang keempat itu ada hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antar kasa dan kata umum. Yang kelima ada kolokasi. Kolokasi adalah hubungan sebuah kata atau lebih dari unsur bahasa lainnya yang muncul secara bersamaan dalam sebuah teks. Yang selanjutnya ada ekuivalensi. Ekuivalensi ini adalah kesepadanan antara sebuah kata dengan kata lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada pemateri pertama yaitu Seni Wulandari. Untuk pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Mas Yuda Nur. Kepada Mas Yuda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya sebagai pengaji ingin menjelaskan tentang teori pemarkah koherensi. Menurut Maharani, koherensi itu adalah kepaduan antar satuan lingual dalam teks atau tuturan. Jadi apabila dalam suatu ujaran atau tuturan tidak memiliki koherensi, maka hubungan semantik pragmatiknya yang seharusnya ada itu menjadi tidak terbina dan tidak logis. Selanjutnya, ada jenis-jenis pemarkah koherensi, yaitu mulai dari penambahan, perturutan, perlawanan, lebih, sebab akibat, waktu, syarat, dan penjelasan. Yang di sini yang pertama ada penambahan. Penambahan itu adalah hubungan yang terbentuk karena adanya kalimat yang menyatakan hal atau keadaan lain yang di luar dari pernyataan sebelumnya. Yang kedua itu ada perturutan. Perturutan itu artinya adanya pertalian yang menyatakan bahwa peristiwa, keadaan, atau perbuatan itu secara berturut-turut terjadi atau dilakukan. Yang ketiga itu ada perlawanan. Hubungan perlawanan di sini artinya adalah terbentuk karena adanya pernyataan dalam kalimat ataupun antar kalimat yang mempertentangkan suatu hal atau keadaan yang mempertentangkan itu tidak selalu berlawanan, namun juga bisa hal-hal yang berbeda. Kemudian yang keempat ada lebih. Maksudnya di sini adalah pertalian lebih ini berkaitan dengan hal yang dinyatakan lebih dari hal yang telah dinyatakan sebelumnya. Yang selanjutnya ada sebab akibat. Pertalian di sini maksud yang sebab akibat itu adalah terbentuk karena adanya kalimat yang memberikan penjelasan tentang sebab atau alasan sesuatu itu terjadi. Yang selanjutnya ada waktu. Pertalian makna waktu ialah hubungan makna yang menyatakan atau menunjukkan waktu terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Yang selanjutnya itu ada syarat. Pertalian syarat itu merupakan hubungan yang terdapat dalam kalimat yang menyatakan syarat-syarat terlaksananya sesuatu yang disebutkan dalam kalimat utama. Kemudian yang terakhir itu ada penjelasan. Penjelasan itu terbentuk karena adanya klausa yang memberikan penjelasan atau keterangan lebih lanjut bagi informasi yang dinyatakan pada klausa yang sebelumnya. Nah, itu adalah pemarkah koherensi. Namun, hubungan maknawi yang selanjutnya ada juga yang disebut dalam hubungan koherensi wacana. Apa saja itu? Yang pertama adalah hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sebab, sedangkan kalimat berikutnya menyatakan akibat. Untuk hubungan yang kedua ada hubungan sebab akibat. Yang sebab akibat ini dinyatakan dalam kalimat pertama yang menyatakan sebab, sedangkan yang kalimat berikutnya itu bertalian dengan kalimat berikutnya atau dinyatakan dalam akibat. Yang ketiga, hubungannya itu ada hubungan sarana hasil.
Hubungan ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan sarana untuk perolehan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Yang keempat, itu ada hubungan sarana tujuan. Koherensi bentuk hubungan ini dinyatakan dengan kalimat-kalimat kedua menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat itu. Nah, yang kelima ada hubungan alasan tindakan. Hubungan alasan tindakan ini, di sini koherensi dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan alasan bentuk tindakan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Kemudian ada yang keenam, itu ada hubungan latar simpulan. Hubungan ini, koherensi dalam bentuk hubungan ini dinyatakan dengan salah satu kalimat yang menyatakan simpulan atas pernyataan pada kalimat yang lainnya. Yang keenam, itu ada hubungan kelonggaran hasil. Hubungan kelonggaran hasil, koherensi di sini dinyatakan dengan salah satu kalimat, bentuknya itu dinyatakan dengan salah satu kalimatnya yang menyatakan kegagalan suatu usaha, kemudian dihubungkan dengan adanya kelonggaran dalam kalimat lainnya. Yang selanjutnya ada hubungan syarat hasil. Hubungan syarat hasil maksudnya koherensi dinyatakan dengan salah satu kalimat yang menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan perbandingan. Dalam hubungan perbandingan, koherensi ini bentuknya dinyatakan dengan kalimat pertama dibandingkan dengan yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Selanjutnya itu ada hubungan syarat hasil. Artinya hubungan syarat hasil ini koherensinya itu dinyatakan dengan salah satu kalimat yang menyatakan syarat untuk tercapainya apa yang dinyatakan pada kalimat yang lain. Kemudian selanjutnya itu ada hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan, koherensi di sini dinyatakan dengan kalimat pertama dibandingkan dengan kalimat yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan parafrastis. Artinya di sini koherensi itu dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama dinyatakan secara lain dengan kalimat berikutnya. Kemudian ada yang selanjutnya hubungan aplikatif. Maksudnya di sini hubungan aplikatif itu koherensi itu dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama diperkuat atau ditegaskan dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Selanjutnya ada hubungan adiktif. Hubungan adiktif di sini koherensi itu dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama diikuti atau ditambah dengan gagasan pada kalimat berikutnya. Kemudian ada hubungan identifikasi. Pada hubungan identifikasi, bentuk koherensi ini dinyatakan dengan gagasan yang dinyatakan pada kalimat pertama diidentifikasi dengan kalimat berikutnya. Begitu pula seterusnya. Kemudian ada hubungan generik spesifik. Pada hubungan ini, bentuk koherensi itu dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum saja atau gagasan yang luas. Sedangkan kalimat berikutnya itu menyatakan gagasan khusus atau gagasan yang sempit. Kemudian selanjutnya ada hubungan spesifik generik. Pada hubungan spesifik generik, koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama menyatakan gagasan umum, sedangkan kalimat kedua itu menyatakan gagasan yang khusus. Selanjutnya ada hubungan ibarat. Pada hubungan ibarat, bentuk koherensi ini dinyatakan dengan kalimat pertama diibaratkan seperti yang dinyatakan pada kalimat berikutnya. Jadi ada kata perumpamaan sebelum kalimat berikutnya. Yang kemudian atau yang terakhir itu ada hubungan argumentatif. Pada hubungan argumentatif ini, koherensi ini dinyatakan dengan kalimat kedua menyatakan argumen atau alasan bagi pendapat yang dinyatakan pada kalimat pertama sebelumnya. Mungkin itu ada penyampaian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua yaitu Mas Sudanur. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.